Aila, Azura, Pepi, Ira, Ika, Novita, Intan, Mahira, Jenny, Anjani, Rata, Jarni, Maharani, Jingga, Mailani, Nabilayu. Nabilayu kemana nih? Sakit ya? Nabila Putri, Nadira, Nur Indah, Tika, Juwita, banyak yang nggak datang ya, tapi mungkin ya. Iskania, Salsa Bilang, Salwa, Selvi Jahara, Siti Sarna, Sri Rezeki, Nia, Zaskia Diamega, Zaskia Afriani. Alhamdulillah ya, yang gak hadir mudah-mudahan didoakan, yang sakit semoga lekas sembuh ya. Sekarang pembelajaran kita mengenai menuntut ilmu. Kalau dibuka ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan ya. Sebelum lihat ke video, ibu jelaskan sedikit bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau hukumnya wajib apa itu? Dikerjakan, memahala, tinggalkan dosa. Jadi kita berdosa kalau nggak belajar, kalau kita mampu ya, diwajib ya. Karena apa? Karena ada wahyu pertama ya yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu surah apa? Surah Al-Alaq ya 1 sampai 5. Siapa yang bisa membacakannya? Ya, Lata, silakan Lata. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 sampai 5. Ya, di sini Iqra, suruh baca. Kita disuruh pintar. Kenapa? Kita adalah khalifah di bumi ini. Kita pemimpin. Ya, kalau kita mau makan ayam, kan nggak ayam yang makan kita kan? Ya. Nah, kita pemimpinnya. Kita mau makan apa ini? Ayam. Kita ambil ayam. Mau makan sayur apa ini? Kangkung, bayam, terserah. Ya, kita yang menjadi khalifah. Jadi kalau jadi khalifah itu harus pintar. Gimana caranya supaya ayam ini nggak punah, bisa dimakan lagi, ya kan? Kebutuhan makanan, sayur-sayuran bisa dimakan lagi. Hari ini nggak habis. Maksudnya hari ini kita makan bayam, 2 hari lagi nggak bisa makan bayam kalau kita nggak belajar, bodoh. Ya, jadi kalau kita belajar kita tahu cara mencocok tanam, ya kan? Cara berkembang biaknya hewan yang wajib yang kita makan, ya. Itu maksudnya. Kenapa kita harus belajar, ya? Ini ada video. Di video ini nanti dijelaskan cara menuntut ilmu, apa pahalanya, apa hikmahnya, semua dijelaskan ya. Setelah nanti kita menonton video ya, kita ambil hikmahnya masing-masing dari kalian menulis kesimpulan dari video, nanti maju ke depan satu-satu. Oke, gimana? Sudah aman? Kita mulai videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. 8. Yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan.
Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah untuk membaca atau belajar. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang diketahui oleh manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib terbagi atas dua bagian. Pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti misalkan ilmu mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi. Beberapa keutamaan-keutamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Sedangkan yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki, seorang muslim dapat mengajarkan ilmunya kepada orang yang lain. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang yang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat dilakukan, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang yang berilmu. Yang kelima, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memiliki yang kelima, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan dari dua video menjadi satu kesimpulan. Video pertama itu mengenai tentang ilmu, orang yang berilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Dari video kedua tentang orang yang sombong karena dia merasa dia itu ilmu itu udah cukup pantas gitu untuk menandingi dunia. Jadi dari dua video itu sebenarnya yang kita ambil, mau kita punya ilmu seberapa banyak, mau kita punya ilmu seberapa besar, seberapa luas, tetap di atas kita itu masih ada. Salah satunya itu guru. Jadi mau kita punya ilmu misalnya nih dari 1 sampai 100%, kita merasa itu udah punya 99. 1%-nya itu paling hanya seberapa lah gitu kita ibaratkan. Jadi sebenarnya itu masih ada gitu yang lebih daripada kita. Yang 100%-nya itu sebenarnya masih ada. Jadi kita
lagi harus nuntut ilmu. Itu sebenarnya itu salah. Jadi walaupun kita punya ilmu, kita tetap harus belajar, tetap harus mencari tahu. Karena nggak semua yang ada di dunia ini kita udah tahu. Bahkan setelah kita tidak ada di dunia, kita tuh sebenarnya nggak tahu apa selanjutnya. Jadi kita tuh harus belajar. Jika kita sudah punya ilmu, kita sudah merasa cukup tahu, jangan sombong, jangan melupakan orang yang sudah memberi kita ilmu. Salah satunya guru. Jangan merasa guru itu rendah. Aku udah punya segini kok, ngapain lagi hormatin dia. Nah, dari cara manggil itu kayak si ini tanpa manggil guru, ibu, bapak, jangan kayak gitu. Karena tanpa adanya dia, kita nggak ada apa-apanya. Kita tuh masih sebutir apa ya, tidak jagung gitu lah, nggak ada apa-apanya. Jadi mau seberapapun besar ilmu kita, kalau nggak ada guru, kita nggak ada apa-apanya. Jadi walaupun kita udah dikenal banyak orang, kita udah punya ilmu yang menurut kita cukup, ingat, kita itu semua ada seperti itu karena guru. Dan jika udah terkenal, jangan lupa kita tetap harus nuntut ilmu. Jangan merasa kita udah pandai, udah cukup jadi aku. Kayak aku merasa aku nggak penting lagi ilmu itu, jangan seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari 5 orang temenmu yang mewakili ya, semuanya udah bisa ya. Artinya kita tinggal jalanin. Itu kan teori. Kita tinggal jalani prakteknya sekarang, kita menuntut ilmu ya. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk menuntut ilmu. Walaupun menuntut ilmu itu tidak ada batasnya ya. Menuntut ilmu itu gak ada batasnya, mau tua mau muda silakan. Jangan bilang kakek itu, ibu itu udah tua masih juga belajar, masih juga sekolah ya. Nah, menuntut ilmu tidak ada batasnya, hanya kewajiban bagi laki-laki dan perempuan ya. Jangan sombong, hargai, pasti yang paling utama adalah akhlak. Ini akhlak yang paling utama dalam agama ya. Sepintar apapun kamu, sebanyak apapun ilmumu, kalau kau tidak menghargai guru, ilmumu akan hilang ya. Jadi saling menghargai, saling menghormati dan mempunyai akhlak yang mulia, itulah yang akan nanti diperbaiki dalam menuntut ilmu ya. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kita laksanakan sebaik-baiknya, menuntut ilmu dengan baik sehingga kita menjadi orang yang sukses nanti ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagai tugas nanti kita buat di halaman 170 ya. Nanti dikerjain di rumah. Minggu depan akan ibu kumpul ya. Sekian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.